Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 5 November 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 1-8. Kita diingatkan supaya tubuh dan jiwa kita harus diperhatikan secara seimbang. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas peringatanmu hari ini, bahwa kami sudah seharusnya selalu menjaga keseimbangan keselamatan antara tubuh dan jiwa kami. Tuhan, bantulah kami agar selalu memanfaatkan kehebatan kami untuk memperhatikan kebutuhan tubuh dan jiwa kami, sehingga kami selalu alami kebahagiaan, baik di dunia maupun di dunia yang baru nanti. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1-8. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku berbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Ini surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tubuh dan jiwa harus diperhatikan secara seimbang. Dalam perumpamaan hari ini, Yesus memuji bendahara yang sudah menghamburkan kekayaan tuannya. Menurut pandangan manusia, orang ini dianggap sebagai perusak. Tetapi Injil katakan bahwa Yesus memuji bendahara itu. Mengapa bendahara itu dipuji? Ada 3 alasan. Yang pertama, bendahara itu memikirkan hidup masa depannya. Ia sadar akan kelemahannya. Ia memanfaatkan kepintarannya untuk menyelamatkan dirinya dari apa yang akan terjadi di masa depan. Ia mau selamatkan dirinya dari malapetaka yang akan dihadapinya. Katanya, "Apa yang harus kuperbuat? Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat." Yang kedua, ia berlaku murah hati dengan orang-orang yang punya utang pada tuannya.
Ia menulis satu keterangan yang baru untuk semua yang berhutang dan menghilangkan kwitansi yang lama. Bermurah hati demi masa depan yang aman. Dan yang ketiga, ia merubah konsep orang yang berutang akan tuannya, bahwa tuannya sangat murah hati kepada mereka. Tuan pun merasa gembira karena ia dianggap orang yang murah hati. Tuannya tidak apa-apakan bendaharanya dan orang yang berhutang padanya. Pesan dari perumpamaan ini untuk kita adalah yang pertama, kita harus selalu memikirkan masa depan kita. Kebaikan masa depan sangat bergantung pada perbuatan kita pada masa sekarang. Kalau kita tidak memikirkan masa depan, itu berarti kita akan alami macam-macam kesulitan. Yang kedua, kita seharusnya menggunakan kehebatan kita bukan saja untuk membebaskan tubuh kita dari malapetaka masa depan, tetapi juga kita harus berpikir tentang kehidupan jiwa kita. Kita tidak boleh hanya pintar mengatur kehidupan jasmani, menggunakan otak kita untuk kepuasan tubuh kita, sementara kepuasan jiwa kita diabaikan. Jiwa dan raga adalah milik diri kita. Karena itu, keduanya harus diperhatikan secara seimbang. Jangan menganaktirikan yang satu, sementara yang lain dianak emaskan. Kita sudah seharusnya membahagiakan kedua-duanya, baik jasmani maupun rohani. Kita sudah seharusnya melindungi keselamatan keduanya, karena hidup kita bukan hanya badan, tetapi juga jiwa. Badan kita bersifat sangat sementara, sedangkan jiwa akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau keduanya selalu diperhatikan dengan baik selama kita hidup di dunia ini, maka kita pun akan alami kebahagiaan baik di dunia ini maupun di dunia yang baru. Dan yang ketiga, kadang kita berpikir bahwa Tuhan akan menghukum kita karena kesalahan kita. Tuhan sama sekali tidak menghukum kita. Yang menghukum kita adalah diri kita sendiri. Keserakahan tingkah laku hidup harian kita lah yang membuahkan malapetaka dan kesengsaraan untuk diri kita sendiri. Tuhan pada hakikatnya maha cinta, penuh belas kasihan, dan selalu mengampuni. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, manfaatkanlah kehebatan dan kepintaran kita, bukan saja untuk kebahagiaan dan keselamatan tubuh yang fana, tetapi juga untuk jiwa kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.